Gak mau nampakin diri ke Aaron. Elizabeth pun menimpa dengan bilang, "Iya Aaron, ada 7 teman yang gak kelihatan." Lalu tiba-tiba ponakanku bilang, "Made, ada nenek-nenek," sambil menunjuk ke kamar mandi dengan senyum sipitnya. Nah, saat keponakanku ini melihat ruang tamu, ia menunjuk ke jendela ruang tamu dengan ketakutan dan gemetar. Seperti ada seseorang yang mengintip di situ. Ria menjerit dengan bilang, "Ma, Dimas!" sambil nangis menjerit-jerit. Dan keponakanku ini langsung minta masuk ke kamarku. Halo semuanya, Aaron di sini. Ini merupakan part 2 atau lanjutan dari Jalan Pulang yang Hilang. Tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Jadi, keponakanku waktu itu cerita tentang Dimas kepadaku. Waktu aku dan dia sedang bersantai di ruang keluarga dan hanya berdua saja. Ia menceritakan tentang Dimas, di mana Dimas merupakan seorang anak kecil yang memiliki rambut pirang, dengan wajah yang sedikit rusak, dan memiliki mata sipit bagian ujungnya, tetapi sedikit lebar pada atas dan bawah matanya. Dimas memiliki telinga yang ujungnya runcing atau lancip, dan Dimas juga memiliki hidung, tetapi tidak memiliki lubang hidung. Mulut Dimas seperti robek, di mana ujung mulutnya berada di dekat telinga kanan dan ujung mulut satunya juga berada di dekat telinga kiri. Jadi, mulutnya itu lebar dari ujung pipi dekat dengan telinga hingga ke pipi dekat bagian telinga satunya. Dimas memiliki bola mata yang hitam serta alis Dimas tebal dan bertumpuk menjadi satu. Jadi, Dimas jika dilihat wajahnya memiliki seperti satu alis dengan garis lurus. Dan kedua tangan Dimas bengkok lurus ke depan. Saat keponakanku mengatakan itu, aku mengerti kenapa ia menangis setiap melihat Dimas. Dimas itu merupakan anak kecil, korban kecelakaan, di mana pada saat itu dia bersama satu keluarganya sedang berada di perjalanan melewati jalan gunung dengan naik sepeda motor. Dan kondisi waktu itu gerimis dengan jalan yang sedikit licin. Sepeda motor yang dikendarai oleh Dimas ini waktu itu tiba-tiba ditabrak oleh pengguna sepeda motor yang lain, yang mengakibatkan motor Dimas beserta Dimas dan keluarganya ini terpental beberapa meter jauhnya. Jadi, sepeda motor Dimas ini dihantam oleh sepeda motor lain dari sisi bagian kiri dengan posisi kecepatan sepeda motor penabraknya yang sangat tinggi. Jadi, karena kecepatannya yang tinggi dan posisi jalannya sedikit licin akibat gerimis, sang pengendara sepeda motor yang menabrak Dimas beserta keluarganya ini susah untuk mengendalikan kendaraannya atau sepeda motornya. Tabrakan ini menyebabkan meninggalnya Dimas beserta keluarganya akibat terpental beberapa meter jauhnya, di mana pada tahun itu di sebelah kanan tempat itu masih banyak bebatuan. Jadi saat Dimas dan keluarganya terpental, otomatis Dimas dan keluarganya ini menghantam bebatuan-bebatuan itu. Dan saat roh Dimas ini keluar dari tubuhnya, ia tidak melihat sanak saudara ataupun keluarganya waktu itu. Jadi dia sendirian dan berpikir bahwa keluarganya sudah pulang ke rumah semua. Jadi waktu itu ia ingin pulang ke rumahnya, tapi ia lupa akan jalan pulang rumahnya. Sehingga dia membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan rumahnya itu. Ia berusaha mengingat jalan pulang ke rumahnya, sembari ia terus berjalan dan berharap ia menemukan keluarganya. Dan saking lamanya ia mencari, saat ia menemukan rumahnya, ternyata rumahnya sudah rusak dan tidak ada keluarganya di situ. Sehingga Dimas mencari tempat berteduh atau tempat tinggal untuknya, dan sialnya waktu itu ia memilih rumahku
untuk ditinggali sementara. Berikut ini merupakan rekaman suara antara aku dan keponakanku tentang Dimas. Mas itu Kayak apa, Dimas? sangat serem. Tapi aku gak takut sama Dimas. Mukanya kayak apa mukanya? Muka iki ini terus ini Dimas ini ujungnya ini terus pipinya ini terus rambutnya kuning, mukanya kuning, terus sepatunya kuning, terus dikageti adek Dimas aku. Motornya warna apa? Matanya warna hitam. Ireng. Iya. Dhuwur enggak? Cilik. Sandi. Sak ini. Saiki ya. Enggak sak bin. Angkel. Bukan sak ini. Sak dinase sak ini. Iki jenenge dinasiku cilik. Badannya kok apa badannya? Kayak gini. Kayak gini badannya. Kayak apa? Terus bajunya keangkat titik. Terus ini dijaketi ini. Jaket ini. Terus ini dikenekno. Terus ini dikenekno kel. Terus ini dikenekno. Yang di biasanya metune Dimas. Apa? Dimas metune yang di biasanya. Kaget ini. Nang kamarku. Wah kapan ibu? Nanya aku melek. Aduh biar aja aku kaget. Wah melek ngono. Iya. Terus aku lihat. Aku sampai kaget kol. Dimas iku tekon dhisik. Teko main. Nang ndi Dimas? Ada. Kok rene lho apa? Mungkin nomor Dinas rusak. Jadinya rene. Omah Dimas rusak. Iya, jadinya rene. Saiki gak ono wesan. Gono. Ning ndi? Dah. Wis meninggal. Dimas. Iya. Meninggal ning ndi? Dah. Wis dikubur. Ndek ndi kubure Dimas? Ada pokoke. Kanca-kancane Dimas gak ono, mek Dimas tok. Iya. Gak ono kancane Dimas. Ono. Dewe ya. Temasiku kemarin habis ketabrak motor makanya dikubur mati wisan pas meninggal. Mungkin nomor dinas rusak makanya ning kene. Ya mulutnya kayak apa mulutnya? Kayak kuntilanak, Mulutnya. kayak pocong. Mulutnya kayak apa mulutnya? Iki aja ngene dikit. Abak, iku menyeramkan. Irungnya kayak apa? Ini kayak gini. Udah gitu aja dinase. Kok biasa, irung biasa ngene iki enggak? Enggak. Oh beda. Kayak apa? Beda. Ya ting sak mene. Sak mene kono bolongane. Kono bolongane irunge. Iya. Oh, lambene tapi ono bolongane. Ya. Kupingnya kayak apa kupingnya? Kupingnya ngene. Oh, tajam luwur ngene. Iya, tajem. Oh, Kuping runcing, Iya. kayak jarum. iya kayak jarum. Matane Tajem. sipit gede apa piye? Bunder ta apa piye? Matane. Ngene. Oh, ngono. Iya. Alise kayak apa? Alise ngene set ngene. Tempuk dari siji ta. Iya, tempuk dadi siji. Nyasiku pokoknya nyelam. Loh, biasanya kok iso dolanan mbek iki ya, Dimas? Lapa? Mungkin kamar mandinya rusak mungkin sama omae. Lanang Dimas iku. Iya, lanang. Lanang kabeh. Tangannya kayak apa tangannya Dimas? Anake lanang, papae lanang, mamae lanang. Tutuk wedok mama. Duduk. Kan gak kuntitan. Rambutnya dawa enggak? Enggak.
Enggak. Sandi Terus rambutnya Dimas. tangannya ngene. Terus tangannya gak bisa didiamkan. Tangannya iku kelas. Makanya nama iki jahit 1. Untuk sekarang, Dimas sudah tidak ada di rumahku. Mungkin aku akan mengulik lebih dalam tentang hidup Dimas apabila suatu saat nanti aku bertemu dengannya.